Baik, sekali lagi selamat Sabat, selamat pagi buat kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara kita di Amerika. Pada saat ini tanggal 18 November tahun 2023, kita akan melanjutkan kita punya Bible study dari buku Everlasting Covenant dan sekarang kita sudah di chapter 4 dan kita akan melanjutkan, pelajaran chapter 4 ini yang sudah 2 kali ya, 2 kali pertemuan dan ini adalah pertemuan ketiga dan mungkin ini yang terakhir untuk chapter 4. Minggu depan kita akan masuk ke chapter 5 dan sebelum kita akan melanjutkan kita punya pembahasan, eee pada Sabat ini, kita sudah berdoa tadi ya, kita akan review untuk, pelajaran yang kita sudah pelajari 2 Sabat yang dari 2 Sabat yang lalu atau apa yang kita sudah pelajari sepanjang chapter 4 ini ya. Tapi sebelumnya kita mau coba koreksi sedikit dari chapter 1, apa yang, kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi chapter 1 ini berbicara tentang, eee, apa namanya, tentang tentang gospel message atau pekabaran Injil, tentang pekabaran Injil. Kita sudah tahu bahwa Injil itu adalah suatu kabar baik, Injil adalah kuasa untuk menyelamatkan kita, kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu menyangkut semua orang, dan menyangkut bagaimana kita keluar dari dosa kan. Eee, dan kita juga di chapter 1 itu sudah pelajari bahwa salah satu pelajaran yang kita pelajari itu adalah bahwa, tentang misteri Tuhan, misteri Tuhan. Jadi misteri Tuhan adalah Kristus tinggal dalam kita atau Tuhan tinggal di dalam kita. Dan, bukan hanya Tuhan saja yang tinggal, tetapi beserta dengan kuasanya. Dan kita sudah pelajari bahwa ketika kita mempelajari Injil, kita tidak boleh mengesampingkan tentang, eee, kuasa penciptaan. Jadi ketika kita membicarakan tentang Injil, kita harus membicarakan tentang kuasa penciptaan, atau dengan kata lain kita harus membicarakan tentang kuasa Tuhan. Jadi kita sebagai manusia ketika kita dengar ada kuasa yang besar mau menyelamatkan kita, tentu itu akan menjadi sesuatu kekuatan, menjadi kabar baik untuk kita. Tapi kalau kita mengabarkan Injil bahwa kita akan keluar selamat dari dosa, tetapi tidak ada kuasa besar di balik itu, kayaknya kita agak skeptis dan, "Aduh, ini mau bagaimana kita mau selamat?" Tapi kalau ada kuasa besar di belakang itu yang akan menyelamatkan kita, mungkin kita akan lebih senang ya, karena kuasa penciptaan yang besar itu adalah sama dengan kuasa yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Dan ini suatu, aduh berarti itu bisa, karena itu kuasa yang sangat besar. Dan kita bisa lihat ya kalau di chapter 2 bagaimana juga tentang Abraham, eee, atau kita melihat bagaimana kuasa atau misteri Tuhan itu, Tuhan di dalam manusia. Tuhan di dalam manusia contohnya Kristus. Kristus itu 100% manusia. Buktinya apa Kristus itu 100% manusia? Setan berani mencobai Kristus atau berani mencobai Yesus. Karena karena dia tahu kalau dia, eee, manusia dan dia, setan kan ini sama dengan malaikat ya. Malaikat dengan manusia tentu malaikat lebih kuat dan ketika kalau dia mencobai manusia, pasti dia akan menang. Karena manusia dengan malaikat, malaikat lebih kuat. Jadi kalau misalnya setan akan mencobai Tuhan Yesus sebagai manusia, pasti setan akan menang, pasti akan menang. Tetapi misteri ilahi ini bahwa Tuhan Yesus itu juga adalah 100% Tuhan, itulah yang mengalahkan setan. Dengan kemanusiaan Tuhan Yesus tidak bisa mengalahkan setan. Sebaliknya dengan Tuhan dalam diri Tuhan Yesus bisa mengalahkan setan, karena hanya Tuhan yang bisa mengalahkan setan. Nah, begitu juga dengan kita,
kita ini sebagai manusia. Bisakah kita menang melawan setan? Atau bisa menghadapi godaan setan? Tidak bisa. Hanya Tuhan dalam diri kita yang bisa mengalahkan setan, dan hanya Tuhan dalam diri kita yang akan membuat kita menjadi ciptaan baru, hati yang baru ya. Menjadi ciptaan atau hati yang baru. Nah, di chapter 4 ini, berbagai hal yang coba mau disampaikan bagaimana Tuhan itu tinggal di dalam diri manusia. Salah satu contohnya bahwa Tuhan bisa tinggal dalam diri manusia atau Tuhan ada dalam diri kita melalui yang namanya warisan. Nah, ini yang kita pelajari ya waktu chapter kemarin, warisan. Jadi sering kalau kita membuat, kalau bilang warisan, kita sering kita punya fokus itu warisan itu adalah suatu harta benda. Apakah itu tanah, apakah itu rumah, atau kekayaan lainnya yang eh, kekayaan lainnya ya kalau itu bilang menyangkut warisan. Tapi yang dimaksud di sini warisan itu adalah ketika saya seperti saya yang ada anak, anak saya mewarisi sifat saya. Jadi warisan yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat dari Bapa, sifat atau ciri-ciri dari Bapa yang akan menjadi warisan kita. Soal kekayaan adalah masalah kedua. Atau warisan kekayaan jika ada adalah masalah kedua. Jadi ini sering kalau kita melihat bahwa janji Tuhan adalah surga, sering kita fokus kepada kekayaan surga itu seperti apa. Aduh, saya mau masuk surga. Itu warisan Tuhan yang akan diberikan kepada saya. Bapakku kaya, rumah dan tanah, kan itu ada lagunya. Jadi kita fokus kepada rumah dan tanahnya. Jadi mungkin kita punya patokan dulu, kita mau selamat karena kekayaan kita mau hidup senang di sana kan. Tetapi ternyata ini adalah masalah kedua, secondary matter ya. Ini kedua ini sebenarnya. Sebenarnya yang kita paling ingin warisan itu adalah warisan dari Bapa kita, yaitu sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Jadi ini mungkin yang mau coba dibilang di sini ya, bahwa Tuhan berada dalam diri kita, bagaimana caranya dengan kita menjadi anak-anaknya. Dari anak-anaknya pasti akan memiliki warisan atau sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Begitu juga dengan apa? Kuasanya kita akan miliki bersama-sama supaya ketika kita miliki itu, kita bisa keluar dari dosa atau bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya dengan itu, saudara, hanya dengan itu kita bisa mengalahkan dosa atau bisa menang di setiap pencobaan sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah, kita pun anak-anak Allah. Dan warisan itu menjadi bagian kita karena kita juga apa? Anak-anak Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya di situ bahwa itulah sebenarnya tujuan dari pelajaran ini, bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan di dalam diri kita. Karena keselamatan jalannya satu-satunya adalah itu, Tuhan atau Yesus di dalam diri saya. Tidak ada jalan yang lain. Nah, ini yang coba dibilang ya waktu yang kita pelajari tentang membuat perjanjian ya. Karena waktu dia buat perjanjian, dia bilang, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, akulah upahmu yang sangat besar. Tetapi di bahasa Inggrisnya, I am thy shield and thy exceeding great power. Akulah upahmu. Jadi warisan di sini dibilang bahwa Tuhanlah warisan yang akan diberikan kepada kita, atau sifat-sifatnya, ciri-cirinya, atau kuasanya menjadi warisan kita. Dan masalah surga atau yang tanah atau kekayaan lain itu masalah kedua. Otomatis kalau kita memiliki ciri-cirinya, kita bisa memiliki warisan atau yang kedua itu kita bisa miliki. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau carilah dahulu dia punya ciri-cirinya, sifat-sifatnya, dan yang lain-lainnya pasti akan mengikutinya. Karena kalau kita cari dulu yang kedua, yang pertama tidak, kita akan kehilangan semuanya. Jadi pertama adalah ciri-ciri atau sifat Tuhan, atau Tuhan itu sendiri akan menjadi bagian kita atau warisan kita.
Oke. Dan ini ya, katanya Tuhan berkata bahwa Dia sendiri adalah upah Abraham. Jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Ahli waris dari apa? Ahli waris Tuhan dan ahli waris bersama dengan Kristus. Jadi kita sama-sama ahli waris. Apakah ini kabar baik, saudara-saudara? Karena ini adalah Injil. Ini adalah suatu kabar baik bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan dan berhak menerima warisan. Menerima warisan. Kita sudah pelajari bahwa ini janji ya, ini everlasting covenant atau perjanjian. Janji dibuat kepada Abraham dan kita tahu ketika Allah membuat janji itu sama saja Dia sudah menepatinya. Dan ini Tuhan berjanji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan memiliki berkat. Ini dibilang ya, kita sudah pelajari, bukan keturunan-keturunan, tetapi keturunan atau cuman tunggal ya. Jadi Tuhan berjanji oleh keturunanmu satu orang, bukan orang-orang, satu orang. Dan kita tahu semua janji Tuhan hanya bisa diperoleh oleh Kristus. Dan keturunan yang dimaksud di sini adalah oleh keturunanmu adalah Yesus. Jadi Yesus adalah keturunan Abraham. Jadi oleh keturunan Abraham yaitu Yesus, semua bangsa di bumi akan menerima berkat. Dan kita tahu ya berarti cuma Yesus yang bisa menerima berkat ini yang dijanjikan. Tapi kita sudah pelajari bahwa kita juga bisa bersama-sama memiliki janji ini asal kita percaya kepada Tuhan atau kita bisa percaya kepada Tuhan. Jadi kita pun bisa menjadi anak-anak Tuhan atau bisa Yesus janji itu bisa menjadi bagian kita karena kita semua satu di dalam Yesus kan, karena Yesus ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Oke. Mungkin sampai di sini dia punya review. Mungkin ada yang mau tambahkan sedikit sebelum kita lanjut untuk pelajaran hari ini. Jadi ini luar biasa sekali bahwa janji Tuhan itu pasti kita bisa memiliki sifat-sifat atau dia punya warisan ya. Ini Oke. Oke, ini ada sesuatu yang kita mau sampaikan di sini ya. Jadi ini Tuhan bilang ya di dalam Kejadian 15 ayat 18 dibilang, pada hari yang sama Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Tuhan bilang dengan mengatakan, kepada keturunanmu telah aku berikan tanah ini. Kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini. Mungkin misalnya Kak Dolphin misalnya. Tuhan bilang, Kak Dolphin kepada anakmu akan kuberikan tanah ini. Atau kepada Andrew atau Junior akan kuberikan tanah ini. Apakah itu termasuk Kak Dolphin juga? Tapi Tuhan bilang kepada keturunanmu. Apakah akan diberikan kepada Kak Dolphin ini atau kepada anaknya? Kira-kira Kak Dolphin bisa dengar? Atau Brother Ebing ya? Kalau bro? Oh. Ya, halo. Ya, Bing, kalau misalnya Tuhan bilang kepada keturunanmu telah aku akan berikan tanah ini. Jadi ini termasuk Bing atau cuma kepada anaknya cuma Claire yang dikasih ini? Karena dia bilang kepada keturunanmu aku akan berikan tanah ini. Oh, dua-dua. Oke. Mungkin karena kita sudah tahu konsepnya, tapi kalau kita baca satu ayat ini, kita akan mungkin berpikir, cuma kepada keturunan.
Abraham nggak dapat ya. Tapi kita harus kembali ke ayat 7 ya, yang diberikan bahwa Tuhan bilang, "Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan kepadamu tanah ini untuk mewarisi." Jadi kalau ketika kita baca ayat 18, kita jangan lupa di ayat 7 bahwa kepada Tuhan janji kepada Abraham. Di ayat 18 dia janji kepada keturunanmu. Jadi kesannya bahwa seolah-olah ini cuma kepada Abraham, tetapi eh, kita sudah tahu ya ketika belajar pelajaran ini bahwa Abraham dan keturunannya janji-janji itu dibuat. Jadi sesuai Galatia 3:16. Jadi tidak ada janji yang dijanjikan kepada keturunan yang tidak juga dijanjikan kepada Abraham. Jadi kepada dua-dua ya. Jadi kepada dua-dua janji ini diberikan. Jadi seandainya kita percaya ya, kita lihat ya, ternyata Abraham nggak dapat janji ini. Mungkin keturunannya dari bangsa Israel yang dapat ini apa namanya? Yang dapat itu tanah kan dibilang akan diberikan tanah. Apakah Tuhan sudah menepati janjinya atau tidak? Ketika Abraham nggak dapat tanahnya, keturunannya sudah dapat tanahnya. Apakah itu sudah berdasarkan ayat 18 ini sudah dapat ininya atau belum? Sudah dapat janjinya atau belum? Tentu saja belum ya. Janji ini sudah bilang digenapi kalau semuanya sudah mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu Abraham dan keturunannya. Jadi belum digenapi. Oke. Nah, juga waktu lalu kita sudah pelajari ya, ketika Tuhan eh, berjanji kepada Abraham, terus Abraham bilang, Abraham percaya kepada Tuhan, tapi dia berkata, Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan mewarisinya, akan mewarisi ini ya, tanah ini. Jadi Abraham bertanya bagaimana Tuhan bisa melakukan apa yang dijanjikannya itu. Jadi ketika Abraham bertanya seperti itu, Tuhan bilang bahwa keturunanmu akan menjadi budak di negeri asing, atau kita tahu ya, akan menjadi budak di Mesir, dan setelah keturunan keempat, baru mereka akan masuk ke tanah yang dijanjikan. Jadi ini harus menjadi budak dulu, baru bisa menempati tanah yang dijanjikan. Ini yang kemarin juga ya dibilang, waktu lalu dibilang juga. Ketika eh, Yohanes, bapaknya ya, Sakaria bertanya, Tuhan bagaimana kamu mau janjimu itu bisa ditepati sedangkan kami sudah mandul ya, sudah tua. Bagaimana bisa mendapatkan anak? Ketika Sakaria mempertanyakan bagaimana cara Tuhan, dia menjadi bisu. Dia menjadi bisu. Ini juga ketika Abraham mempertanyakan bagaimana cara Tuhan ketika untuk apa namanya? Bagaimana cara Tuhan untuk menepati janjinya, Tuhan bilang bahwa keturunannya akan menjadi budak. Jadi kalau Sakaria dia langsung mendapatkan dia punya ketidakpercayaan dia punya akibatnya, tetapi Abraham keturunannya yang mendapatkan akibatnya. Ini saudara-saudara contoh dari bagaimana kita meragukan, bagaimana kita mempertanyakan cara Tuhan, adakan hal-hal yang tidak baik yang akan apa yang kita lihat ya. Sama seperti pelajaran waktu lalu juga ketika umat-umat Advent waktu itu tahun 1888 meragukan Tuhan, Tuhan belum datang waktu itu. Seandainya waktu itu waktu zaman bangsa Israel juga mereka meragukan kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan mau membimbing mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, sehingga eh, mereka ragukan, akhirnya mereka nggak masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa pun tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena apa? Keraguan bangsa Israel. Ellen White juga tidak bisa merasakan bagaimana bisa langsung untuk masuk ke dalam kerja surga karena keraguan di tahun 1888 oleh apa? Umat-umat Tuhan pada saat itu. Jadi ketidakpercayaan itu dia punya efek sangat besar ya. Jadi
Jadi itulah yang terjadi kalau kita meragukan akan kuasa Tuhan. Nah, minggu lalu kita sampai di sini ya, di paragraf 71, paragraf 2. Kita akan baca sekali lagi ya. Untuk satu hal, kita belajar bahwa Abraham harus mati sebelum kepemilikan itu diberikan. Dia akan mati dalam usia tua dan benihnya akan menjadi orang asing di negeri asing selama 400 tahun. Bukan hanya Abraham sendiri, tetapi juga keturunannya langsung akan mati sebelum benih itu datang ke tanah yang dijanjikan kepada mereka. Faktanya, kita tahu bahwa Ishak meninggal sebelum anak-anak Israel pergi ke Mesir, dan bahwa Yakub dan semua putranya meninggal di tanah Mesir. Jadi, saudara-saudara, kita tahu Tuhan berjanji kepada Abraham, tetapi dia sendiri nggak dapat tanah yang dijanjikan Tuhan. Anaknya tidak, cucunya tidak, cicitnya pun tidak. Jadi Ishak nggak dapat. Yakub juga tidak dapat. 12 anak Yakub pun tidak dapat apa yang dijanjikan Tuhan atau bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Terus dia bilang, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya pada pasal sebelumnya. Ini itu juga menceritakan hal yang sama. Jelaslah bahwa janji yang dibuat kepada keturunan Abraham tidak dapat dipenuhi dengan memberikan hal yang dijanjikan hanya kepada sebagian dari benih itu. Dan apa yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya tidak dapat dipenuhi kecuali Abraham memilikinya bersama-sama dengan benihnya atau keturunannya. Jadi ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, jelas bahwa janji itu belum diberikan kepada Abraham atau janji itu belum ditepati. Karena apa? Abraham tidak masuk dalam tanah itu. Jadi mungkin kita pikir, wah Tuhan menjanjikan Kanaan kepada Abraham. Dan Abraham sudah mati. Abraham tidak menginjakan kakinya di tanah itu. Berarti Abraham tidak menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Berarti janji itu belum dipenuhi sama sekali. Kecuali Abraham bisa sama-sama masuk ke dalam tanah itu bersama dengan keturunannya. Jadi kita pikir ya bahwa ketika bangsa Israel sudah masuk Kanaan, janji itu sudah dipenuhi. Ternyata janji itu tidak dipenuhi. Janji ini bisa dipenuhi ketika kita sama-sama keturunan Abraham dan Abraham sendiri bisa masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu kerajaan surga. Itu baru janjinya dipenuhi. Jadi ini janji-janji literal ini tidak memenuhi apa yang Tuhan sudah janjikan. Janji spiritual itu kerajaan surga, tanah Kanaan itulah yang ketika kita dan Abraham sama-sama memilikinya, itu baru janji Tuhan sudah dipenuhi. Oke, ada yang mau tambahkan sejauh ini sebelum kita lanjut? Tentang janji kepada Abraham. Abraham menunggu di kuburan ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Ini subjudulnya janji kebangkitan. Apa yang ditunjukkan dalam hal ini? Dalam hal ini, sederhana saja, yaitu janji dalam Kejadian pasal 15, bahwa Abraham dan keturunannya akan memiliki tanah itu mengacu pada kebangkitan orang mati dan tidak kurang dari itu. Hal ini benar, meskipun harus dikatakan bahwa ayat ke-18 mengecualikan Abraham dari perjanjian yang dibicarakan di sana, karena seperti yang telah kita lihat, jelas bahwa banyak dari keturunan langsung Abraham akan mati sebelum waktu yang dijanjikan itu. Dan kita tahu bahwa Ishak dan Yakub dan kedua belas bapa leluhur telah mati jauh sebelum waktu yang dijanjikan itu. Sekalipun Abraham tidak dimasukkan dalam hal ini, namun faktanya tetap bahwa janji terhadap benih itu harus mencakup seluruh benih itu dan bukan hanya sebagian saja, karena janji itu pasti untuk semua benih atau keturunan. Tetapi Abraham tidak dapat dihilangkan dari janji itu. Oleh karena itu, kita memiliki bukti positif bahwa dalam pasal ini kita memiliki catatan tentang pemberitaan Yesus dan kebangkitan kepada Abraham. Waduh, ini lebih jelas lagi ya saudara-saudara. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa kepada
Abraham dan keturunannya akan diberikan tanah ini atau warisan tanah ini. Dan kita semua tahu bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah tanah Kanaan. Dan ternyata janji itu tidak bisa dipenuhi kalau cuma keturunan Abraham saja atau cuma sebagian yang dapat memiliki itu. Karena janji itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya, Abraham dan keturunannya harus memilikinya bersama-sama. Itu baru janjinya dipenuhi. Kalau cuma keturunannya yang memiliki, janji itu belum dipenuhi. Dan makanya dibilang, jelaslah ketika Abraham ini ketika Abraham dibangkitkan dari kematiannya dan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama juga dengan keturunannya, baru janji itu akan dipenuhi. Ya, janji itu baru akan dipenuhi ya. Oke, ada yang mau tambahkan sampai di sini, saudara-saudara? Ya, Li, halo. Ya, silakan, Bik, silakan. Iya, jadi teman-teman, apakah kita mau katakan di sini, halo, kedengaran ini? Ya, bisa dengar, Bik. Ya, jadi dari apa yang kita telah baca, ya, apakah ya mau dikatakan bahwa Tuhan ini berbohong gitu atau gagal? Teman-teman, ini kalau kita paham ya bagaimana perjanjian yang dibuat Tuhan kepada Abraham, maka kita akan lihat maksud Tuhan yang sesungguhnya. Jadi, apakah Tuhan gagal atau Tuhan berbohong? Teman-teman, kita bisa lihat ya dari kasus Abraham mempertanyakan ya janji Tuhan dan Sakaria mempertanyakan janji Tuhan. Itu saja mereka sudah dianggap berdosa, ya, sudah dianggap satu Iya, kesalahan, tidak percaya. Apalagi mau menyatakan bahwa Tuhan itu gagal atau berbohong. Ini satu hal yang sangat fatal ya, teman-teman. Jadi dari perjanjian yang Tuhan buat, Tuhan memastikan bahwa Abraham dan keturunannya akan memilikinya. Tetapi kenyataannya Abraham tidak memilikinya. iya. Keturunannya sampai pada 12 bapak-bapak itu keturunan dari Abraham itu pun tidak memilikinya. Nah, jadi bagaimana kita mau katakan bahwa Tuhan memastikan tapi keturunannya baik Abraham maupun keturunannya tidak memilikinya. Nah, teman-teman, ide kebangkitan ya, ide kebangkitan ini yang akan menjelaskan bahwa ternyata perjanjian ini akan terjadi setelah kebangkitan. Iya, betul. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Ya, betul sekali. Thank you, Bing, ya. Oke, kita baca ya. Digenapi setelah kebangkitan. Subjudulnya seperti yang Ebing bilang tadi. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami mengapa Stefanus ketika dia diadili karena mengkhotbahkan Yesus, memulai pembicaranya dengan mengacu pada kata-kata ini. Berbicara tentang kedatangan Abraham ke tanah Kanaan, dia berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepadanya warisan apapun di tanah itu. Tidak, bahkan untuk menginjakkan kakinya. Namun dia berjanji bahwa dia akan memberikannya kepadanya sebagai miliknya dan keturunannya ketika dia belum memiliki anak. Dengan mengacu pada janji ini yang dikenal baik oleh semua orang Yahudi, Stefanus menunjukkan kepada mereka dengan sangat jelas bahwa janji itu hanya dapat digenapi dengan kebangkitan orang mati melalui Yesus. Ini yang di Elbing bilang tadi ya. Lebih jelas ya saudara-saudara. Ini ini bayangkan saudara-saudara, janji ini diberikan kepada Abraham ketika Abraham belum memiliki anak. Ketika Abraham memiliki anak, Abraham pun ketika Abraham memiliki anak, janji ini pun belum diberikan kepadanya. Sampai kepada anaknya Ishak, Yakub. Yakub memiliki 12 anak yang menjadi 12 suku. Mereka pun tidak memiliki apa yang dijanjikan kepada Abraham ini. Jadi ini seolah-olah dan orang-orang yang menginjakkan kakinya di tanah Kanaan itu, mereka nggak bisa bilang Abraham itu opaknya atau siapanya. Harus mereka bilang itu nenek moyangnya karena sudah mereka punya berapa keturunan ke atas ya itu Abraham. Jadi
ini dan Abraham ini nggak dapat sama sekali, dia tidak menginjakkan kakinya di situ. Dan kalau cuma keturunannya Abraham ini yang dapat itu warisan, itu nggak bisa dibilang bahwa Tuhan menepati janjinya. Belum selesai janjinya itu, karena cuma sebagian. Karena janjinya kepada apa? Abraham dan keturunannya. Abraham nggak dapat, berarti belum belum diberikan, janjinya belum dipenuhi ya, belum difulfill dia punya janji itu. Jadi belum bisa dibilang Tuhan itu mau memenuhi janjinya ketika orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Belum bisa dikatakan seperti itu ya. Dan apakah Tuhan bisa berbohong? Nah, Tuhan ini janji begini, eh dia punya kenyataannya, dia punya pengenapannya setengah-setengah, enggak sepenuhnya dibilang begitu ya. Apakah seperti itu saudara-saudara? Tentu saja tidak. Ini kita sudah tahu ceritanya ya. Dan makanya di sini jelaskan bahwa dengan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa janji itu hanya dapat digenapi dengan kebangkitan orang mati melalui Yesus. Jadi kenapa semua ini, janji ini hanya melalui Yesus, saudara-saudara? Karena hanya dengan Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, menebus dosa semua bangsa, kita semua bisa memiliki harapan untuk bangkit kembali dan memiliki warisan tanah yang dijanjikan itu. Tanpa Yesus kita tidak bisa memiliki ini. Dan tanpa Yesus tinggal juga dalam diri kita tidak bisa memiliki janji ini. Karena kita tidak bisa disebut keturunan Abraham. Jadi semua cuma melalui Yesus. Hanya Yesus saja, saudara-saudara. Luar biasa. Oke, ada yang mau tambahkan lagi, saudara-saudara? Sebelum kita lanjut, ini sangat jelas ya. Oke, kita lanjut. Subjudulnya Dasar Iman. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan, atau kalau bahasa Inggrisnya in peace ya. Engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu engkau sudah tua. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kejahatan orang Amori itu belum penuh. Kejadian 15 ayat 16. Saudara-saudara, ini Abraham meninggal dalam damai ya. Walaupun janji yang diberikan kepadanya belum dipenuhi. Gimana ya ini? Kayak biasanya kalau seseorang mati, kalau janjinya belum dipenuhi, ada yang belum selesai, harusnya nggak damai. Tapi ini damai, seolah-olah janji itu sudah diberikan ya. Ini luar biasa Abraham ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang poin di sini yang kita mau, yang Wagner mau coba tampilkan kepada kita ya. Dari sini kita belajar bagaimana Abraham mati dalam iman, meskipun dia belum menerima janji itu. Oke. Janji itu. Jika dia mengharapkan untuk menerimanya dalam kehidupannya sekarang itu, atau sekarang ini, dia akan kecewa ketika kematian tiba sebelum pemenuhan janji itu. Nah, jadi ini dibilang lagi ya, lebih jelas lagi. Jadi kalau Abraham waktu itu dia harapkan janji itu, dia akan terima di kehidupannya waktu itu, tentu ketika dia mati, tidak di in peace ya, dia nggak mati in peace, tetapi dia mati dalam kegelisahan. Tetapi ini dibilang dia apa? Dia akan mati dalam apa namanya? Dalam sejahtera atau dalam damai ya. Jadi dia akan kecewa ketika kematian itu tiba sebelum pemenuhan janji itu. Jadi harusnya dia kecewa ya, karena belum dapat itu dia punya apa yang dijanjikan kepadanya. Tetapi kita tahu Abraham ini mati dalam iman. Dia percaya bahwa janji itu akan diberikan walaupun dia akan mati. Walaupun dia mati, janji itu akan dia terima. Dia sendiri juga akan memiliki apa yang dijanjikan itu. Ini luar biasa, ini dia punya imannya Abraham ya. Terus dia bilang, tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia harus mati sebelum itu digenapi. Karena itu,
Sejak Abraham percaya kepada Tuhan, sangat jelas bahwa dia mengerti tentang kebangkitan dan menantikannya. Iya, dia menang di dalamnya. Kebangkitan orang mati kita akan lihat selalu menjadi harapan utama dari anak-anak Abraham yang sejati. Saudara-saudara, ketika Tuhan bilang, Tuhan janji pada dia, kamu akan memiliki tanah ini. Terus Tuhan bilang, kamu harus mati. Waduh, bagaimana? Bagaimana Tuhan janji seperti itu terus bilang saya harus mati? Tapi Abraham percaya, di sini dijelaskan bahwa Abraham percaya bahwa ia akan dibangkitkan dan memiliki tanah itu. Aduh, ini makanya dia mati dalam iman, dia mati dalam damai karena dia percaya dia akan apa? Dibangkitkan dan memiliki tanah yang Tuhan sudah janjikan. Makanya dibilang kebangkitan orang mati selalu menjadi harapan utama dari anak-anak Abraham yang sejati. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham, dan kebangkitan akan menjadi apa? Harapan utama kita. Waduh, mungkin ada orang-orang yang kita kasih yang sudah duluan pergi, dan ini juga menjadi harapan kita bahwa kita sama-sama akan dibangkitkan ya. Dan tentu saja kita semua berharap bahwa kita tidak akan pernah mati dan akan menjadi saksi hidup untuk apa namanya? Saksi hidup ketika Tuhan akan datang kedua kali menjadi golongan 144.000 yang tidak pernah mati yang akan melihat kedatangan Tuhan. Tapi kalaupun kita mati, harapan itu menjadi harapan utama kita adalah kita akan dibangkitkan. Dan ini kita sebagai anak-anak Abraham, inilah harapan kita ya. Dengan cara apapun kita akan memiliki, walaupun kita mati atau hidup, kita akan memiliki apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Luar biasa. Oke, ada tambahan saudara-saudara subjudulnya ini dan kita sedikit lagi akan selesai. Satu judul lagi akan selesai. Ada yang mau tambahkan di sini? Silakan, Bik. Ya, jadi dari bacaan ini kita belajar bahwa eh, seluruh perjanjian Tuhan bertumpu pada kebangkitan Kristus. Iya, betul. Itu yang pertama ya, bahwa seluruh perjanjian Tuhan itu bertumpu pada kebangkitan Kristus. Iya, Kenapa? Karena kita lihat ya bahwa Tuhan tidak mungkin berdusta terhadap Abraham dan juga keturunannya. iya, Karena janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu belum digenapi di dalam Abraham dan keturunannya juga. iya, Nah, ini semuanya menyiratkan tentang kebangkitan. Tetapi berbicara mengenai kebangkitan, itu bertumpu pada apa yang Yesus alami ya, bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi iya, kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan puncak dari seluruh pengharapan ya untuk orang-orang yang akan mengalami kematian. Jadi teman-teman, di sini kita belajar bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham semuanya bertumpu pada bagaimana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. iya, betul. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, disitulah kita melihat kepastian dari setiap perjanjian Tuhan. Itu diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Jadi dengan bangkitnya Yesus dari antara orang mati, itu Tuhan mau mengumumkan kepada kita semua pastinya setiap perjanjian Tuhan. Karena disitulah apa ya kepastian dari setiap Betul. perjanjian Tuhan. Nah, yang kedua adalah eh, di sini juga kita belajar apa yang dimaksud dengan mati di dalam iman. Mati di dalam iman artinya mati di dalam pengharapan terhadap perjanjian Tuhan. Berbicara mengenai kedatangan Tuhan ya, seringkali kita dengar begini bahwa oh biar juga kita mati nanti Tuhan akan bangkitkan kita pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Teman-teman, orang yang mengharapkan kematian sebelum kebangkitan Yesus sebenarnya itu tidak mati di dalam iman. Setiap orang yang mati di dalam iman, dalam pengertian iman Advent ya, itu adalah orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua.
Sama seperti Abraham, sekalipun Tuhan sudah mengatakan dia akan mati, tapi Abraham tetap percaya bahwa dia akan menerima tanah tersebut bersama keturunannya. Itulah arti mati di dalam iman. Iya. Dan itu pun kita bisa lihat ya kepada Musa. Musa, Tuhan bilang tidak, kamu tidak akan masuk ke tanah itu. Tetapi Musa tetap berharap. Sekalipun Tuhan sudah menyatakan dia akan mati, Musa Hmm. tetap berharap. Dan Tuhan mengizinkan dia di dalam roh untuk bisa masuk ya ke tanah perjanjian itu. Iya. Dan teman-teman, disinilah kita belajar apa yang dimaksud dengan mati di dalam iman. Mati di dalam iman itu kita tidak mengharapkan kita mati gitu. Tetapi berharap bahwa kita oleh kekuatan Tuhan, oleh perjanjian yang Tuhan buat, apa yang Tuhan katakan bisa digenapi di dalam kita. Dan kalau di dalam apa ya kemahakuasaan Tuhan, Tuhan bilang kamu harus mati, ya itu urusan Tuhan bukan urusan kita. Jadi orang yang mati di dalam iman sebenarnya tidak akan pernah berharap dia akan mati untuk tidak menggenapi perjanjian Tuhan. Dan oke, itu dulu aja, Li. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bing. Jadi, di sini bisa dibilang bahwa kematian pun tidak bisa menjadi penghalang bahwa janji Tuhan akan digenapi. Jadi, ini apapun tidak bisa menjadi penghalang bahwa janji Tuhan akan digenapi. Mau itu kematian atau apapun, itu pasti janji Tuhan itu amin. Ya dan amin ya. Ya, Bing. Nggak bisa enggak. Jadi walaupun Abraham harus mati, dia tetap akan menerima janji yang Tuhan telah berikan kepadanya. Dan apa namanya? Dari sini juga ya kita melihat ya bahwa yang Ebing bilang juga tadi bahwa dari keturunannya atau keturunan Abraham kan cuma satu ya, atau Yesus. Dari keturunan Abraham yaitu Yesus, semua bangsa akan menerima berkat. Jadi oleh dengan kematian Yesus, dia punya kematian ini, semua orang bisa menerima berkat janji itu. Seandainya Yesus tidak mati, Abraham pun tidak bisa memiliki janji apa yang dijanjikan kepadanya. Makanya oleh keturunanmu ini cuman satu, cuman Yesus. Cuma satu orang. Jadi oleh keturunanmu yaitu Yesus, semua orang di dunia termasuk Abraham bisa memiliki janji yang dijanjikan itu. Dan dengan kematian Yesus, ketika Yesus bangkit, orang-orang juga memiliki harapan walaupun mereka mati, mereka juga akan sama seperti Yesus bisa bangkit untuk menerima janji itu. Tidak ada yang menjadi penghalang bahwa penjanji itu akan diberikan kepada kita. Dan kembali lagi saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kembali lagi. Kita harus menghubungkan ini dengan kuasa Tuhan menciptakan. Jadi kuasa Tuhan yang menciptakan sangat besar akan mampu membangkitkan orang yang mati. Aduh, ini sesuatu yang maksudnya sangat meyakinkan kita. Kita tidak perlu ragu akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang membuat janji ini sangat besar. Dan kita, kalau kita berjanji kepada firman Tuhan atau janji ini, itulah yang di belakang iman ya. Iman sama seperti Abraham, percaya akan apa yang Tuhan janjikan ini, apa yang Tuhan firmankan ini, dia percaya dan itu dihitungkannya sebagai kebenaran. Itulah iman ya, yang membenarkan atau iman, pembenaran oleh iman. Dibenarkan oleh percaya akan firman Tuhan ini. Oke, ada lagi mungkin yang mau tambahkan sebelum kita baca subjudul yang terakhir untuk chapter 4 ini. Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas. Kita lanjut untuk subjudul yang terakhir. Waktu yang diberikan kepada orang Amori untuk bertobat. Tapi kita belajar sesuatu yang lebih. Pada generasi keempat atau setelah lewat 400 tahun, benihnya atau keturunannya akan keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian. Mengapa mereka tidak bisa memiliki tanah seketika itu juga? Karena kejahatan orang Amori pada waktu itu belum penuh. Itu menunjukkan bahwa Tuhan akan memberi orang Amori waktu untuk bertobat. Atau jika tidak bertobat, mereka memenuhi ukuran kesalahan mereka dan dengan demikian menunjukkan ketidaklayakan mereka untuk memiliki tanah itu.
Waktu itu seperti sekarang, panjang sabar Tuhan kita adalah keselamatan. Jadi saudara-saudara, tanah Kanaan itu dikhususkan untuk orang-orang yang benar. Jadi, ketika orang Amori itu tinggal di situ, Tuhan kasih kesempatan mereka 400 tahun ya saudara-saudara, atau 4 generasi. Tuhan kasih ke 4 generasi supaya orang-orang itu bisa bertobat. Ini waktu yang lama menurut manusia ya. Berapa lama sekali Tuhan kasih kesempatan mereka untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, mereka berhak untuk menerima atau tinggal tetap di tanah Kanaan itu. Nah, mungkin orang Israel juga akan masuk bersama-sama untuk tinggal ya. Tetapi kenyataannya orang Amori tidak bertobat dan kejahatannya mereka sudah full ya. Sudah penuh. Jadi orang-orang yang tidak benar harus dikeluarkan dari tanah perjanjian itu digantikan oleh orang yang benar. Jadi mereka harus apa? Dikeluarkan. Dan ini juga saudara-saudara, ketika kita dijanjikan untuk memiliki bumi ini atau memiliki kerjaan surga, kita ini ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Panjang sabar Tuhan. Kenapa sampai saat ini Tuhan belum datang? Karena belum ada orang benar yang akan dimasukkan ke dalam kerajaan surga ya, saudara-saudara. Ini sebenarnya waktu yang Tuhan berikan adalah panjang sabar Tuhan untuk keselamatan kita. Jadi ini kasih karunia Tuhan sebenarnya, ini waktu yang kita miliki sekarang ini. Aduh, kadang kita mengeluh, kenapa Tuhan lama, kenapa Tuhan lama. Kita harus mengerti bahwa itu kasih karunia Tuhan supaya banyak orang yang diselamatkan. Panjang sabar Tuhan. Oke, kita lanjut dulu ya, mungkin baru kita tambahkan. Hal itu mengajarkan kita lebih jauh bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang benar. Aduh. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang benar. Tuhan tidak akan mengusir dari negeri itu orang-orang yang tampaknya memiliki prospek untuk menjadi orang benar. Tetapi fakta bahwa orang-orang yang akan dibinasakan karena kejahatan mereka sebelum anak-anak Abraham dikeluarkan menunjukkan bahwa para pemilik negeri itu diharapkan menjadi orang benar. Saudara-saudara, berarti Tuhan mengharapkan bangsa Amori itu menjadi benar sehingga mereka pun berhak memiliki tanah itu. Aduh, dan Tuhan menunggu berapa lama? 4 generasi. 400 tahun merupakan waktu yang lama yang diharapkan Tuhan atau supaya mereka bisa bertobat ya, saudara-saudara. Karena tanah itu dikhususkan untuk orang benar. Terus kita lanjut. Dan dengan demikian kita belajar bahwa keturunan Abraham kepada siapa tanah itu dijanjikan adalah orang-orang yang benar. Ini telah ditunjukkan oleh fakta bahwa benih itu dijanjikan kepada Abraham hanya melalui kebenaran oleh iman. Umatmu juga menjadi semua orang benar, mereka akan mewarisi tanah untuk selama-lamanya. Cabang tanamanku, pekerjaan tanganku, supaya aku dimuliakan. Yesaya 60 ayat 21. Kalau dia punya terjemahan bahasa Indonesia, dibilang, pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Tapi kalau kita terjemahkan langsung dari bahasa Inggris ini ya, umatmu menjadi semua orang benar ya. Mereka akan mewarisi tanah untuk selama-lamanya, cabang tanamanku, pekerjaan tanganku, semua aku supaya aku dimuliakan. Jadi saudara-saudara, tanah yang dijanjikan kepada Abraham adalah untuk orang-orang yang benar. Kita tahu ya, waktu bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka masuk oleh iman, saudara-saudara. Bagaimana mereka bisa melewati sungai Yordan itu, kalau waktu mereka melewati Laut Teberau atau Laut Merah, Musa
berfirman dengan tongkatnya, dan laut itu terbelah ya, baru mereka jalan. Jadi mereka jalan di tanah yang kering itu, atau laut itu terbelah sebelum mereka berjalan di tanah itu. Tetapi ketika mereka melewati sungai Yordan, saudara-saudara, orang-orang yang memikul tabut perjanjian Tuhan itu, airnya di dada, saudara. Mereka berjalan di air, sungai Yordan itu belum terbelah, masih tetap sama seperti biasa. Sampai di dada airnya itu baru terbelah itu menjadi kering. Gimana mereka masuk ke tanah Kanaan dengan iman? Mereka sudah memiliki iman ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka menaklukkan Yeriko dengan iman, saudara-saudara. Bagaimana mengalahkan tembok Yeriko itu, orang Yeriko itu hanya dengan berkeliling? Mereka percaya bahwa Tuhan sudah yang akan melakukan hal itu. Jadi ini orang-orang benar yang berhak memiliki tanah Kanaan. Dan kita sudah tahu juga ini secara spiritual bagaimana apa yang dijanjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya hanya diberikan kepada orang-orang yang benar. Dan Abraham dibenarkan oleh apa? Oleh percaya. Inilah pembenaran oleh iman. Bagaimana kita dibenarkan? Oleh percaya. Oleh percaya. Percaya akan apa? Percaya akan kuasa Tuhan yang akan mampu melakukan apa yang telah dijanjikan kepada kita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Oke, sampai di sini, saudara-saudara. Apa ada yang mau tambahkan? Ini kita punya pembahasan terakhir. Ini waktu kita mungkin masih ada beberapa menit, tapi pelajarannya memang sudah sampai di sini, sudah berakhir. Dan kalau ada yang mau tambahkan, sebelum kita tutup ya, saudara-saudara, sebelum kita tutup, silakan. Ini luar biasa ini pelajaran ini. Ada yang mau tambahkan? Ada Brother Dolphin, Brother Ebing, ada dari Joy juga. Oh, Ebing putus ya. Ya, sudah tidak ada yang mau tambahkan, saudara-saudara. Kalau tidak ada, kita akan tutup ya, saudara-saudara. Jadi, kesimpulannya ini, saudara-saudara, ketika Tuhan membuat janji kepada umat Tuhan, atau kalau kita lihat di sini, janji kepada Abraham dan kepada keturunannya, itu akan digenapi. Itu akan digenapi. Mungkin dengan mata kepala kita, aduh ini sepertinya tidak akan digenapi ya. Ini banyak penghalang, saudara-saudara. Dan salah satu penghalang yang kita miliki adalah waktu. Tuhan atau yang membuat keraguan kepada manusia adalah waktu. Bayangkan Tuhan janjikan kepada Abraham, kapan dia genapinya kapan. Itu waktu yang sangat lama di mana janji itu diberikan. Tetapi kalau misalnya kita tidak memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya, mungkin kita akan kecewa dan akan kehilangan iman. Karena waktu ini lama. Bayangkan saudara-saudara, Abraham dijanjikan akan memiliki tanah. Dia dan keturunannya akan memiliki tanah. Abraham mati. Anak-anaknya mati. Anak dari anak-anaknya mati. Dan atau kita lihat, Ishak sudah mati. Yakub sudah mati. 12 anak dari Yakub yang menjadikan yang itu 12 suku juga mati. Janjinya belum diberikan. Waktunya sudah lama berlalu dan janji Tuhan tidak diberikan. Itu memerlukan suatu hal yang sangat perih ya. Atau kalau kita aduh, ini janji Tuhan ini benar atau tidak. Tapi puji Tuhan ya, saudara-saudara. Janji Tuhan itulah ya dan amin. Walaupun sampai saat ini Abraham belum memiliki apa yang Tuhan janjikan, tetapi dia percaya bahwa dia akan memilikinya. Dan ketika Abraham percaya apa yang Tuhan janjikan, dia dibenarkan ya. Tuhan membenarkan dia menjadi orang benar. Dan biarlah ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita juga harus
percaya apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang benar. Karena tanah yang dijanjikan Tuhan dikhususkan untuk orang-orang benar. Hanya orang benar yang bisa menepati tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan benar itu dibenarkan hanya oleh iman ya. Dibenarkan hanya oleh iman. Dan kepada kita sama seperti orang-orang Amori diberikan waktu untuk kita bisa percaya akan atau bisa diberikan waktu untuk kita percaya kepada Tuhan. Dan waktu ini yang kalau kita salah artikan kadang-kadang waktu ini sebagai penghalang tentang janji Tuhan, aduh lama ini membuat iman kita luntur. Ternyata waktu yang diberikan Tuhan ini adalah ada suatu waktu itu adalah suatu kasih karunia atau kesabaran Tuhan supaya kita bisa bertobat. Waktu itu bukan musuh kita ya. Sering kita merasa waktu itu musuh, tetapi waktu itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi jangan jadikan waktu sebagai hal yang melunturkan iman kita, tapi jadikan waktu sebagai kekuatan kita bahwa waktu itu adalah sebenarnya kasih Tuhan supaya kita bisa bertobat. Contohnya orang Amori ini ya, mereka diberikan waktu 4 generasi supaya bisa bertobat untuk berhak tinggal di dalam tanah Kanaan. Karena di tanah Kanaan hanya orang benar yang bisa tinggal di situ. Oke. Dan sebagai orang benar, kita pun akan berhak untuk tinggal di tanah Kanaan yang Tuhan sudah berikan. Jadi, menjadi benar oleh apa? Percaya. Percaya akan hal ini, apapun penghalangnya, waktu atau apapun itu, bukan menjadi penghalang ya, saudara-saudara. Oke. Kita akan tutup. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Kita akan tutup. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Yeah, wait, one by one. Sebelum kita ini, ada yang mau tambahkan sebelum kita Halo, Li, kedengaran? ya, Bing, silakan. Ya, sebelum kita berdoa. Ya, Iya, bisa dengar. ya, jadi teman-teman dari kisah bagaimana Tuhan eh, menunda ya penghukuman dari orang Amori. Dari sini jelas kita belajar tentang eh, keinginan Tuhan terhadap orang berdosa. Ya. Dan penundaan ini menunjukkan bahwa ini bukan waktu yang singkat, panjang, 400 tahun. 400 tahun, 4 generasi ya. Dan ini menunjukkan bagaimana Tuhan begitu panjang sabar. Tetapi teman-teman, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan, ini juga menunjukkan bahwa tempat yang Tuhan janjikan, ini hanyalah memang tidak boleh tidak hanya untuk orang benar. Jadi baik Abraham, orang Amori, maupun keturunan Abraham, semuanya sama ya. Ya. Ini berhak menduduki tanah tersebut, itu Ya. hanya bisa jadi karena kebenaran yang mereka miliki. Jadi teman-teman, kebenaranlah yang menjadi prasyarat ya, syarat untuk menduduki tanah tersebut. Dan waktu yang Tuhan berikan adalah merupakan satu bentuk ya, pertunjukan panjang sabar Tuhan yang begitu besar kepada kita, supaya kita bisa menduduki tanah tersebut. Dan teman-teman, dari kisah perjanjian Tuhan ya, memberikan tanah kepada Abraham, disinilah kita belajar semuanya bagaimana penggenapan dari perjanjian Tuhan itu sangat bergantung pada janji itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat kekuatan firman yang ada dalam perjanjian Tuhan, disitulah penggenapan dari firman Tuhan yang dijanjikan tersebut. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bing. Jadi memang syarat utama adalah untuk memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan adalah menjadi orang benar ya. Baik itu orang Amori, keturunan Abraham, mereka semua berhak menerima janji itu atau tanah itu. Berhak menerima tanah itu kalau mereka benar ya. Mereka berhak tinggal di situ. Tetapi gitu ya, mereka sudah diberikan waktu yang merupakan panjang sabar Tuhan, tetapi waktu itu yang harusnya menjadi panjang sabar Tuhan disia-siakan
Dan akhirnya mereka harus diusir keluar dari negeri itu karena mereka bukan orang benar ya. Begitu juga kita yang akan memasuki tanah itu. Makanya bangsa Israel yang keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb yang mereka yang keluar dari Mesir, hanya mereka berdua yang masuk ke dalam Kanaan karena mereka yang benar. Yang tidak benar itu semuanya mati di padang belantara. Dan ya, biarlah ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki warisan yang Tuhan berikan atau janjikan kepada kita ya, yaitu tanah yang janjikan Tuhan. Tetapi jangan lupa, warisan yang terutama yang kita miliki dan kita harus percaya itu adalah warisan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan sebagai anak-anak kita diwarisi sifat-sifat dari Bapa kita. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari Bapa kita. Ciri-ciri dari Bapa kita. Dan bukan cuma itu, kuasanya juga akan menjadi bagian kita. Dan kita memiliki hal ini, dan kita percaya akan hal ini, kita akan menjadi orang benar, dan kita berhak menerima apa? Tanah yang dijanjikan Tuhan, atau Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Karena tanah itu dikhususkan kepada orang-orang benar. Dan kita percaya kita pun bisa memiliki itu. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Kita akan tutup. Saya akan berdoa. Oke.